Selamat datang kembali. Oke, hari ini kita akan coba menelusuri jejak salah satu operasi tambang terbesar di dunia, ya, Freeport di Papua. Jadi misinya simpel aja, kita pengen paham gimana sih ini semua mulai, apa dampaknya, dan kenapa soal kedaulatan itu kok kayaknya nggak selesai-selesai. Betul, dan ini bukan cuma soal cerita bisnis untung rugi kan? Ini lebih ke persimpangan antara politik kekuasaan, konsekuensi lingkungan yang masif, dan tentu saja nasib komunitas adat di sana. Nah, soal titik awalnya nih, saya penasaran. Katanya kan ini semua berawal dari laporan penjelajah Belanda tahun 1936 yang sempat hilang itu ya? Betul, betul. Laporan soal Gunung Bijih di Jayawijaya itu sempat terlupakan karena ya Perang Dunia II, terus ditemukan lagi sama Freeport tahun 1960. Oh, oke. Nah, disinilah ceritanya jadi menarik. Karena momen ini pas banget dengan kondisi politik Indonesia waktu itu. Momen Soeharto naik ya? Tepat. Ekonomi kan lagi kacau balau, beliau butuh sekali investasi asing untuk stabilisasi. Dan juga pengakuan internasional. Freeport datang, dan di tahun 67 mereka tanda tangan kontrak karya. Jadilah mereka investor asing pertama di era Orde Baru. Kontrak karya ini ada istilah yang menarik di catatannya. Hak ekstrateritorial de facto. Ini kan kedengarannya kuat sekali. Maksudnya apa sih itu? Itu pada dasarnya berarti Freeport jadi kayak negara di dalam negara. Wow. Iya, mereka punya kuasa penuh atas wilayah tambang, bebas dari banyak pajak selama puluhan tahun, dan yang paling penting, negara menjamin keamanannya. Jadi ini semacam simbiosis, tapi yang satu jauh lebih diuntungkan gitu ya? Bisa dibilang begitu. Pemerintah dapat devisa, dapat legitimasi politik, sementara Freeport dapat, ya, semuanya. Kepastian hukum buat mengeruk sumber daya. Tapi kalau kita coba fair ya, lihat dari kacamata pemerintah Orde Baru saat itu, apa mereka benar-benar punya pilihan lain? Ekonominya kan sedang murat-marit. Nah, itu dia pertanyaannya. Dan ini inti perdebatannya sampai sekarang. Mungkin secara pragmatis, pilihannya sangat terbatas waktu itu. Butuh dana cepat. Tapi, keputusan itu yang akhirnya menciptakan sebuah pola. Pola yang seperti apa? Pola di mana kedaulatan ekonomi seolah bisa ditukar dengan stabilitas jangka pendek. Konsekuensinya baru benar-benar terasa puluhan tahun kemudian. Dan konsekuensi itu, yang paling merasakan ya masyarakat adat di sana, suku Amungme dan Kamuru. Ada kutipan dari tetua adat Amungme yang, wah, menusuk sekali. Jangan lubangi mama kami. Iya, kutipan itu benar-benar merangkum segalanya ya. Bagi mereka, gunung itu kan bukan cuma bongkahan batu. Itu ibu mereka. Sakral. Jadi ini bukan cuma soal ekonomi, tapi sudah masuk ke ranah spiritualitas ya? Tepat. Dan bukan cuma itu. Untuk suku Kamoro di pesisir, sungai yang jadi sumber hidup mereka itu tiap hari dialiri lebih dari 200.000 ton limbah, tailing. 200.000 ton setiap hari? Setiap hari. Makanya ini sering disebut tragedi ganda. Tanah sakral mereka dirusak, dan kalau mereka melawan, suaranya dibungkam dengan dalih keamanan nasional. Oke, kita lompat ke era yang lebih modern. Tahun 2018, pemerintah Indonesia kan berhasil ambil alih 51% saham. Ini kan dirayakan besar-besaran sebagai kemenangan kedaulatan, seolah-olah happy ending gitu ya. Nah, disinilah muncul pertanyaan besarnya. Apakah kepemilikan saham mayoritas itu otomatis berarti kendali operasional yang sesungguhnya? Para kritikus menyebutnya kedaulatan simbolik. Kedaulatan simbolik, maksudnya gimana tuh? Artinya, ya secara angka kita memang mayoritas. Tapi apa kita benar-benar punya kuasa untuk mengubah cara operasi tambang secara fundamental? Isu inti seperti penanganan limbah, keadilan untuk masyarakat adat, semua itu kan nyatanya masih jadi perdebatan panas sampai sekarang. Jadi kalau kita rangkum semua ini, rasanya campur aduk ya. Di satu sisi ada klaim pembangunan nasional, pemasukan negara. Tapi di sisi lain, harganya mahal sekali buat masyarakat lokal dan lingkungan. Paradoks Betul banget. sekali. Kalau kita tarik benang merah dari semua ini, polanya sangat jelas. Ini seperti, penjajahan gaya baru. Penjajahan gaya baru. Iya. Senjatanya bukanlah di bedil, tapi lembaran kontrak dan pasal-pasal hukum. Secara teknis legal, tapi dampaknya ya sama, menguras sumber daya dan mengesampingkan hak masyarakat lokal. Dan mungkin ini bisa jadi bahan renungan untuk Anda di rumah.
ketika kekayaan alam sebuah negeri dieksploitasi atas nama kemajuan, siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dan siapa yang pada akhirnya harus menanggung semua biayanya?